Kemudian terkait dengan turunan tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga kita bahas terkait dengan turunan implisit. Jadi untuk pertemuan ke-13 ini ada 3 topik yang kita bahas ya. Kita mulai dari topik yang pertama terkait dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, ini kita tidak akan menurunkan ya dari konsep turunan dengan menggunakan konsep turunan, tapi kita langsung ini ya. Nah, ada 6 lah ya terkait dengan trigonometri. Ketika fungsinya adalah sin X, maka turunannya adalah cos X gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa buktikan dengan menggunakan konsep dari limit gitu ya. Yang kemarin gitu ya. Bukan limit, sorry. Konsep turunan dengan mengaitkan ke limit gitu ya. Limit f h mendekati 0. Nah, itu nanti akan hasilnya adalah cos X ya. Kemudian berikutnya, ketika fungsinya adalah cos X, maka turunannya adalah negatif sin X. Ya. Kemudian kalau tan X, jadinya turunannya adalah secant kuadrat X. Kemudian kotan X, ini turunannya adalah negatif secant kuadrat X. Sedangkan sekannya sendiri kalau kita turunkan hasilnya adalah sekan X dikali tan X. Kemudian kalau cosec berarti negatif ya, negatif cosec X kali kotan X. Nah, ini adalah rumus turunan fungsi trigonometri gitu ya. Kalau teman-teman ingin membuktikan ya silakan menggunakan konsep turunan yang terkait dengan limit. Nah, itu nanti akan hasilnya sama seperti ini. Ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya, karena ada yang positif dan negatif. Nah, teman-teman harus bisa membedakan ya, ini positif atau negatifnya. Nah, kalau kita lihat ternyata polanya gimana nih? Ketika fungsi awalnya itu awalnya C ya, itu kalau kita turunkan, ya mau cos, mau kotan, cosec gitu ya, turunannya itu pasti negatif gitu ya. Jadi kalau fungsi awalnya itu adalah C dulu ya, cos atau kotan, cosec gitu ya, kalau diturunkan pasti ada negatifnya gitu ya. Bisa dimanfaatkan juga untuk aturan rantai ya. Kalau kemarin itu kan aturan rantainya hanya pemisalannya ada berapa? 2 ya. Kalau salah. Ya, 2. Nah, sekarang kalau kita sudah memahami terkait dengan fungsi trigonometri ya, maka kita bisa membuat suatu contoh penggunaan dari aturan rantai jika memerlukan 3 pemisalan. Ya. Sorry. Jadi nanti misalkan fungsinya seperti ini ya, fx ya, sama dengan 4 sin kuadrat 3x plus 2. Nah, gitu. Nah, ini bisa kita gunakan aturan rantai ya untuk menentukan turunannya. Ya. Oke, kita pindahkan aja ke sini sebentar. Dan
Oke, misalkan tiga x plus 2 kan gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah turunan pertama fx. F aksen x-nya ini apa kan gitu ya. Nah, ini kan nggak bisa kita langsung ya, karena yang kita miliki itu hanya gini kan rumusnya f x dari apa? Sin x ya, maka turunannya adalah iya cos x. Sedangkan di sini yang di dalam atau sudutnya itu 3x plus 2 kan gitu ya. Sedangkan yang kita miliki itu hanya x. Makanya ini nggak bisa kita langsung gunakan aturan dasar kan gitu. Kita perlu apa? Memisalkan sehingga bentuk awal ini menjadi lebih sederhana dan bisa digunakan aturan dasarnya gitu ya. Nah, kita misalkan nih berarti ini misalkan apa nih? Pertama kan y gitu ya sama dengan fx gitu ya supaya fungsinya jadi berubah y sama dengan 4 sin kuadrat 3x plus 2. Nah, kita misalkan apa nih? Misalkan lagi. Yang pertama, misal U ya, boleh. U sama dengan ini dulu nih. Berarti U-nya apa? 3x plus 2. Akibat dari pemisalan ini, maka Y-nya menjadi apa? Y sama dengan 4 sin kuadrat U jadinya kan gitu ya. Karena kan 3x plus 2-nya kita sudah misalkan dengan U. Nah, kita perhatikan bentuk ini ternyata masih belum bisa kita turunkan kan gitu ya. Karena apa? Karena yang kita miliki pangkatnya hanya 1, sedangkan ini 2 kan gitu. Nah, gimana nih berarti nih? Ya, kita misalkan lagi apa nih? Ini berarti 2 ya, cukup 2 berarti. Apa? Misal apa? V boleh, berarti sin U kan gitu ya. Maka akibat dari pemisalan ini apa jadinya? Y sama dengan 4 pi kuadrat kan gitu. Oke? Paham nggak sampai sini? Nah, ini kan sudah bisa kita gunakan aturan sederhana kan gitu ya. Berarti kita harus perlu apa nih? dy per dx kan gitu ya. Nah, kita urutkan dulu nih. Ya dy per d apa? dv. dv ya. Mana? dy y-nya kan harus ketemu ini dengan x ya. Bentar. dy ini berarti kan diturunkan terhadap x nih ya. Oke, kalau ini terhadap u ya. Oke, berarti bentar, ini kita turunkan dulu, jangan nulis ini dulu, diturunkan u-nya jadinya apa nih? du per dx kan gitu ya. Karena variabelnya kan x. Kita turunkan berarti berapa nih? 3 ya. 3 ini kan jadi 3 aja ininya 0 kan gitu ya. Berarti du per dx-nya adalah 3. Kemudian ini tas. Oh, tasnya. Tasnya mahasiswa gitu. du per dx-nya sama dengan
Iya kan gitu ya. Nah, kemudian yang ini kalau diturunkan apa? D apa? DV per DU kan gitu ya. Turunan dari sin U cos U kan gitu ya. Nah, ini. Kemudian satu lagi dari sini nih. Kita turunkan jadinya apa? DY per DV kan gitu kan, variabelnya kan V. Kita turunkan jadinya 8 V. Nah, ini udah ketemu nih, ada 3. Berarti yang pertama itu Y ini ya, D Y per dV gitu ya, dikali dV per DU, kemudian ya ini pasti DU per DX, ujungnya harus ini DY, ini DX. Nah, tinggal digabungkan aja, jadinya gimana? Y per dV-nya berapa? 8 V ya. Oke, 8 V kali D ya cos U. Oke, kemudian 3. Nah, kita kalikan dulu deh. 8 kali 3 24. 24 ya. V kali cos U kan gitu. Nah, V-nya kita kembalikan lagi 24. V-nya itu apa? Sin U gitu ya. Nah, sin U cos U kan gitu ya. Nah, U-nya kan sudah kita misalkan juga. Apa U itu? 3X plus 2. Ya, berarti 24 kali sin 3X plus cos 3X plus 2. Cos 3X plus 2. Nah, ini. Nah, ini turunannya ya. Nah, turunan dari ini. Fx-nya. Ya, cuma satu lembar gitu ya. Ini satu lembar nih bagian gitu ya. Kalau kemarin kan rantainya cuma 2 ya. Kalau sekarang 3 kan gitu. Karena ketika kita lakukan satu kali pemisalan itu masih belum bisa menggunakan aturan dasar kan gitu ya. Nggak ada sin kuadrat, itu nggak ada di aturannya. Yang ada adalah turunan dari sin kan gitu. Nah, maka sinnya itu kita misalkan dengan suatu variabel tertentu, sehingga bentuknya bukan sin kuadrat lagi, tetapi apa? Misalkan A ya berarti A kuadrat kan gitu. Kalau A kuadrat kan ini kan bisa kita turunkan ya. Di kristal kamu kita kembalikan lagi Y-nya setelah pemisalan itu bentuknya jadinya seperti apa kan gitu. Oh, ternyata masih tidak bisa kita gunakan aturan dasar nih. Maka kita perlu pemisalan lagi kan gitu. Kan contohnya ini ya, awalnya kan bentuknya ini Y-nya 4 sin kuadrat 3X plus 2. Ini kan jelas tidak bisa kita gunakan aturan dasar kan gitu ya. Karena sin itu ini punyanya itu harus pangkat 1, kemudian si sudutnya itu harus dalam bentuk X kan gitu ya. Maka ya sudah 3X plus 2-nya kita misalkan dulu menjadi suatu variabel tertentu. Misalkan apa? U ya. Nah, maka akibat dari pemisalan ini, si Y ini akan berubah menjadi lebih sederhana. Yaitu apa? 4 sin kuadrat U. Oh, ini sudutnya sudah berubah nih jadi U nih. Sudah mengikuti ini kan jadinya kan. Cuma variabelnya saja X, U gitu ya. Tetapi yang masih menjadi kendala apa? Pangkat kan gitu. Ya, yang kita miliki itu nggak ada sin kuadrat X kan gitu. Maka sinnya ini kita misalkan gitu ya, V jadi sin U, V sama dengan sin U. Akibat dari pemisalan ini
si fungsi ini akan berubah. Jadinya apa? 4V kuadrat kan gitu. Nah, ini kan bisa kita turunkan. Kemudian sin U juga bisa kita turunkan. Kemudian 3X plus 2 juga bisa kita turunkan. Kalau bisa semua, ya kita buat rantainya. Gitu ya. Kalau rantainya itu ya supaya akhirnya itu menjadi DY per DX. Ini anggap aja bisa dicoret kan. Ini coret dengan ini kan. Kemudian DU dengan DU. Sisanya apa? DY per DX. Itu namanya aturan rantai. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Nah, sebenarnya kalau aturan rantai itu kan teori ya. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, nanti akan tahu ternyata polanya mana dulu yang harus diturunkan. Terus selanjutnya apa yang diturunkan gitu ya. Jadi ini bisa langsung sebenarnya. Tapi memang ini perlu sering latihan dan perlu ketelitian ya. Misalkan ini 8 cos 4x kuadrat gitu ya. 4x kuadrat aja ya. Nah, gitu. Kalau pakai aturan rantai seperti tadi, yang pertama kita lakukan apa pemisalannya? Ini pangkat 3 ya. Cosnya dulu kan? Sorry, sudutnya dulu kan? Jadinya apa? 8 cos pangkat 3 U kan gitu ya. Terus selanjutnya apa? Cos U-nya kita misalkan dengan V. Jadinya apa? 8 V pangkat 3. Nah, baru nanti tinggal diturun-turunkan gitu ya. Nah, tetapi kalau teman-teman sudah terbiasa dan yakin benar, ya kita turunkan masing-masing aja gitu. Dari sini dulu nih diturunkan apa nih? Atau 8-nya kita tulis dulu kan gitu ya. Koefisien kan? Yang dalam sudutnya kita turunkan jadinya apa? Seperti aturan dasar turunan biasa aja. 8x kan gitu ya. Nah, 8x kan gitu. Pangkatnya 1, kan ikutin aja. Dikali turunan dari cos apa? Min ya, berarti min sin sudutnya apa? 4x kuadrat kan gitu ya. Nah, ini baru cosnya. Kemudian pangkatnya kita turunkan. Jadi gimana? 3 cos yang tadinya pangkat 3 jadi 2 kan gitu ya. 4x kuadrat. Nah, itu. Tinggal dikalikan. Nah, ini sebenarnya sama. Tapi secara langsung tidak memerlukan pemisalan gitu ya. Makanya kalau memang sudah terbiasa ya silahkan gitu ya. Nah, ini tinggal dikalikan berapa? Negatif di depan kan gitu ya. 8 kali 8, 4 kali 3. Nah, berapa? Itu 9. 2 ya. Nah, negatif 192 X ya. Kali sin 4X kuadrat kali cos kuadrat 4X kuadrat. Nah, ini turunannya ya. Ini sama sebenarnya aturan rantai gitu ya. Tetapi langsung tidak perlu pemisalan gitu. Nah, tinggal pilihan lah mana yang dianggap sedikit lebih mudah kan gitu ya. Kalau tidak mau mengatakan mudah kan itu ya. Gak ada yang mudah, Pak. Ya, ya. Jadi sudutnya, kemudian ya sudutnya diturunkan, kemudian trigonometrinya diturunkan, baru pangkatnya diturunkan. Ada yang tanyakan dulu nggak nih? Nah, ini sih bermanfaat sekali nih ya menjelang akhir tahun kan gitu ya. Ngabuburitnya dengan belajar kalkulus. Nah, gitu. Nanti nggak kerasa gitu kan, udah jam 12 aja.
Pingsan dia. Pingsan bangunnya jam 1 kan gitu ya. Nah, nanti juga kan bulan puasa ada lagi ya. eh, Aljabar gitu ya. Itu vitamin ya. Atau bisa dianggap uzur untuk nggak puasa. Nggak boleh ya. Karena saya belajar aljabar Pak, jadi saya nggak kuat puasanya kan gitu ya. Jangan gitu ya. Itu bukan uzur ya. Kecuali kalau Prof. lagi ngasih soalnya latihannya 100. Nah, itu boleh silakan gitu ya. Nggak kuat kayaknya Pak saya Pak gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Udah mateng mah, lagi ngezoom. Ada, cukup. Ya, Kita masih 2 pertemuan lagi ya berarti ya. 2 pertemuan berarti kita mungkin hanya sampai integral ya. Kalau integral itu adalah kebalikan dari turunan gitu ya. Tapi jangan disebutnya balikan dari turunan tanjakan, jangan gitu ya. Nah, beda integral balik gitu ya. Nah, kita kan punya turunannya ini. Nah, fungsi awalnya itu apa? Nah, namanya integral. Jadi yang kita ketahui itu adalah turunannya, yang dicari adalah kebalikannya, fungsi awal gitu. Itu namanya integral gitu ya. Jadi nanti kayak ini misalkan fx-nya sederhana 3x kuadrat ini ya, atau f aksennya kan gitu ya, maka f-nya berapa nih? Ya nanti integral nih, integral itu ada kayak cacing. Gitu. 3x kuadrat. Jadi fungsi awal ketika diturunkan hasilnya adalah ini. Gitu. Berarti berapa nih? Itu 1/, kan gitu ya. Sebentar. Kan itu sepangat 3 kan gitu ya. Atau gini. Lupa, oh, gini. Oke. 3/2 tambah 1 X 2 tambah 1 gitu ya. Jadi 3/3 X pangkat 3. Jadi 3X. Nah, itu adalah integral gitu ya. Kebalikannya kan gitu ya. Kalau penjumlahan kan pengurangan, pembagian. Nah, turunan itu integral namanya ya. Mana? Ini. Dari mana aja ini? 3 cos kuadrat 4x kuadrat dari mana, Pak? Dari tadi di sini kan gitu ya. Nah, ya tadi kalau ini memang langsung ya tanpa ada pemisalan. Jadi teman-teman memang harus jeli kalau ini kan gitu. Tadi sudah Pak Fagi katakan kalau bentuknya seperti ini ya trigonometrinya kompleks. Yang pertama itu apa yang diturunkan? Ini kan yang sudutnya itu ya. Sudutnya diturunkan jadinya 8x. 8 ini adalah koefisien aja gitu ya. Nah, setelah sudut itu apa? Trigonometrinya tanpa pangkat kan gitu.
Kalau di sini pangkat 5 tetap yang diturunkan cos-nya kan gitu. Cos-nya berarti apa turunannya? Cos-nya aja yang diturunkan berarti min sin, sudutnya tetap kan gitu. Ya. Kali nah setelah trigonometri pangkatnya. Nah, pangkatnya kan turun 3. Cos ya tetap cos. 2. 2 dari mana ya? 3 dikurangi 1 kan gitu ya. Nah, itu dari situlah muncul 3 cos kuadrat 4x kuadrat. Kalau bingung ya pakai ini nih. Karena nanti yang diturunkan tuh ini sebenarnya nih. Tuh, pangkatnya kan ini. Ya kan? Ini tuh jadinya apa? 8. V-nya apa? Sin U. U-nya apa? Ini. Jadi balik lagi ke sini kan gitu. Ya. Kalau ini langsung gitu. Ya. Makanya tadi pilih saja yang sedikit lebih mudah kan gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Nih, turunan tingkat tinggi. Ya. Jadi teman-teman perlu ketahui, turunan itu tidak hanya berhenti pada turunan pertama, tetapi bisa dilanjutkan. Gitu ya. Ketika kita menurunkan dari turunan yang pertama, itu namanya turunan kedua. Ketika kita menurunkan dari turunan yang kedua, maka ketiga dan seterusnya. Aturannya, rumusnya masih sama seperti aturan dasar turunan. Gitu. Paham ya? Nah, jadi ini ya, turunan tingkat tinggi adalah turunan yang dihitung lebih dari sekali. Ya, artinya turunan dari turunan. Gitu ya. Dari turunan suatu fungsi. Kalau awalnya turunan keempat diturunkan, berarti namanya turunan ke-5. Gitu ya. Nah, ini jika kita menghitung turunan pertama dari suatu fungsi fx, kita sebutnya apa? F aksen x. Kalau kita turunkan dari f aksen x, maka f double aksen x. Kalau dari double aksen x, jadinya apa? Triple aksen, kan gitu ya. Kemudian kalau dari triple 4, nah 4-nya jangan lanjut ya. 4-nya Pak gini Pak. 1, 2, 3, 4, kan gitu. Jangan ya. Nanti kalau 5-nya jadinya gini. Nah, ya nggak boleh. Nggak boleh ya. Ini kayak pemilu intinya ya. Oke, paham ya? Jadi kalau diturunkan dari fungsi yang sudah diturunkan ya tinggal dilanjutkan nama turunannya kan gitu ya. Nah, contoh misalkan kita punya fungsi fx-nya adalah 8x kuadrat, ya kita diminta untuk menentukan turunan kedua dan ketiga gitu ya. Misalkan fx dan triple x. Nah, ini sama dengan apa ya? Ya udah tinggal diturunkan aja. Turunan pertama dulu jadinya apa? Ya 16x. Turunan keduanya ya 16 kan gitu. Turunan ketiganya 0 kan gitu. Karena dia sudah tidak ada variabel maka 0. Nah, ini namanya turunan tingkat tinggi. Gitu. Kalau sudah 0 ya pasti kesananya akan 0 gitu. Nggak bohong. Beda halnya dengan ini. Kalau kita punya sin X saja. Nah, turunan ke 10-nya apa? Ada nggak turunan ke 10-nya atau ke 4-nya ada nggak? Ada, karena pasti akan bolak-balik aja kalau ini kan gitu. Ya, turunan yang pertamanya apa? Cos ya. Cos X kan itu. Turunan keduanya karena ini cos berarti negatif. Sin X. Turunan ketiganya negatif. Turunan dari sin cos X. Turunan keempat gitu ya. Apa sin X. Jadinya apa? Sin X. Nah, nanti akan balik lagi ke sini kan gitu. Ya menjadi fungsi yang ke awal lagi kan gitu ya.
Turunan kelimanya ya sama aja dengan turunan yang pertama kan gitu. Gak akan ada habisnya ini ya. Apa yang ke pertama tuh cos ya. Fungsi aljabar ya. Kalau ada variabelnya ya suatu saat variabelnya itu akan habis kan gitu ya. Kalau habis ya ujung-ujungnya nanti turunan berikutnya adalah nol gitu. Shortcutnya nggak ada. Aduh, iya lupa ya. Ya nanti diulang. Ya, ditulis saja dulu nanti kita ke contoh berikutnya. Ya, dulu. Oke, jadi ini diulang ya. Contoh misalkan fx-nya itu apa tadi? 8x kuadrat ya. Yang ditanyakan adalah f2 ya, turunan kedua dan turunan ketiga ya. Nah, teman-teman tinggal turunkan secara berurutan dari fungsi awalnya sampai turunan yang diinginkan. Nah, untuk mencari turunan kedua, ya berarti kita harus menurunkan dari turunan pertama ya. Berarti kita cari dulu turunan pertama. F aksen X-nya dari fungsi awal. Berarti berapa? 16X. Nah, ini adalah turunan yang pertama. Turunan keduanya baru bisa kita peroleh ya dari turunan yang pertama ini. Teman-teman tinggal turunkan lagi aja. 16X diturunkan 16 kan gitu. Kemudian turunan yang ketiga ya dari turunan sebelumnya yaitu turunan yang kedua. 16 diturunkan 0. Kalaupun ditanyakan turunan yang keempat 0 juga karena ya fungsi sebelumnya itu ya turunan yang ketiganya itu adalah 0 kan. Beda hal dengan tadi kalau fx-nya itu adalah trigonometri ya, sin. Sin x aja kan gitu ya. Turunan pertamanya apa? Ya, cos x. Turunan keduanya karena c berarti negatif ya, negatif sin x. Turunan ketiga negatif turunan dari cos sin cos ya, cos x. Turunan keempat apa? Min sin ya. Nah, sin x kan gitu. Positif jadi sin x. Nah, nanti akan mulai lagi ke sini kan. Dia akan berulang gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak?
Karena nanti biasanya di fisika itu turunan kedua itu bisa jadi ada suatu persamaan jarak gitu ya. Kalau diturunkan satu kali, nah persamaan itu berubah menjadi namanya adalah kecepatan gitu ya. Diturunkan lagi dari kecepatan itu, turunan yang kedua itu menjadi persamaan untuk percepatan gitu. Nah, itu manfaatnya salah satunya seperti itu ya. Menghitung kecepatan dan percepatan dari persamaan jaraknya ya. Yang tanyakan dulu kan nih sebelum kita masuk ke yang topik ketiga ya. Adinda mana? Adinda. Alia. Oke. Alus. Oke. Kalau ini kasar. Ini. Kamu alusnya orang Sunda atau orang Jawa? Oh, berarti mulus ya kalau itu ya. Kalau alusnya Sunda kan beda kan? Nah, kamu pernah nanya nggak kenapa saya diberi nama alus kan gitu? Kenapa itu? Coba kamu tanya. Andika Arya. Andi. Kamu juga nanya gitu, kenapa saya cuma satu kata kan gitu ya. Nanya gitu ya. Nanti disebutnya itu Andi doang namanya. Gitu. Hemat berarti ya gitu ya. Kalau namanya seperti ini itu disukai sama orang nulis ijazah kan gitu ya. Ya ribet kan gitu ya. Kalau yang panjang tuh gitu ya. Ajis, Daiman, Davina, ada. Davina ada di Zoom, Pak. Davina, Tias, Jovita. Iya, Pulang ke mana? Indramayu. lagi di Indramayu, Pak. Yang Reang. Oh, kayaknya enggak itu ya. Biasanya Reang dipanggilnya Davina kan gitu. Biasanya apa? Sukarni gitu ya. Enggak lah. Sekarang mau udah Gen Z ya susah gitu ya. Erliana. Nah, oke. Ferdi. Lagi jalan-jalan. Galang Saputra. Nah. Helson. Kayu-kayuan juga berarti. Kalau segalanya itu rayap kan gitu ya. Rayap itu suka apa aja.
Gak boleh lah, itu bercanda ya, bukan membuli ya gitu ya. Bukan gitu ya. Bukan bullying ya, nanti viral lagi ya. Hanya bercanda gitu. Iya. Imro'atu solihah wajazah. Panjang terus nggak ada napasnya bacanya kan. Ya kan benar ya, bacanya ya kan nggak ada spasinya gitu kan. Imro'atus kan gitu harusnya kan, ini romnya kan gitu kan. Imro'atus solihah ini ya. Indra Arya Hafid Khairi. Terus Kaisha sakit. Indra ada nggak Indra tadi? Tadi izin. Dia. Muhammad Haikal. Muhammad Rafael. Muhammad Yudhistira. Atamimi. Ini nih sesuatu hal yang janggal menurut Bang. Atamimi itu Islam kan gitu ya. Yudhistira ya. Jawa. Agamanya apa? Iya kan? Islami iya, Hindu iya kan gitu ya. Semua orang Arab nggak ini Atamiminya marga bukan? Hah? Marga. Tanya Yudhistiranya itu apa kan gitu. Dari mana kan gitu. Kalau marga kan harusnya orang Arab kan gitu ya. Melayu. Reang ya. Yudhistira Atamimi. Ini namanya akulturasi kan gitu ya. Muhammad Yudhistira. Nuryani. Nah, izin. Pascal Ramadan. Ya, Pascal. Ya. Raka Abdi Pratama. Regita Cahyani. Ya itu kalau malam. Ya. Enggak, kalau malam itu apa? Cahaya bulan. Reza Alfian. Nurul Ain. Mana? Reza? Saiful Rosid. Ya. Safa Puspa Maya. Subriono. Ini berasal dari dua hewan nih, Subri dan Reno. Surabaya, Surabaya. Ya, bercanda ya. Dimaafkan ya. Saifullah Rahmat. Ya. Pasal Octavian ya. Mana? Pasal. Izin. Izin kemana? Tahun baruan. Belum. Padahal lebih penting kalkulus. Oke, lanjut ya. Ini apa nih? Gimana nih jawabnya nih? Apa nih?
Mana nih? Tanya Subriono. Subriono. Oke ya, balik lagi. Ya harus dari turunan pertama dulu 2 baru ke 3. Kalau ketiga dari yang pertama ya nggak bisa kan gitu. Ya, dari turunan sebelumnya. Ya. Nah kalau ini gimana nih? Oh ini gampang lah, lanjut aja. Sama ya, ini sebenarnya sama. Ya, tinggal diturunkan dan ada itu ya. Ngeri lah. Lama-lama mual. Ya makasihnya jangan ke Pak Fakih kan Subriono ya. Lanjut ya. Berikutnya ini materi berikutnya terkait dengan turunan implisit gitu ya. Nah, sebelum kita ke turunan implisit ya kita harus pahami dulu. Nah, kita anak dulu biar teman-teman paham. Ini ada 2 tipe dari suatu fungsi. Ini tipe yang pertama yang sini gitu ya. Yang pertama. Ya. Kemudian ini yang kedua. Kira-kira perbedaannya apa dari 2 fungsi ini gitu ya. Kira-kira apa nih? Kalau yang pertama ada 2 variabel ya. Ya. Yaitu apa? Variabel X dan Y. Namun dari 2 variabel ini ternyata bisa kita pisahkan satu sama lain gitu ya. Jadi yang ruas sebelah kiri misalkan untuk X, yang sebelah kanan untuk Y. Jadi bisa kita pisahkan gitu. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini juga sama 2 variabel. Namun kita tidak bisa memisahkan antara variabel X dan Y. Kalau dipisahkan gimana? Bisa kok Pak, ininya Pak, jadinya misalkan ini. Ininya pindah ruas, misalkan ya. Jadinya 2Y kuadrat gitu ya. Tambah 10. Jadi yang negatif 2Y kuadratnya pindah ruas kan gitu ya. Tinggal dibagi Y, bisa nggak? Oke, sebentar. Kalau 3X sama dengan apa nih? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisanya itu, sorry. Ini nggak bisanya itu karena Y-nya itu kuadrat ya. Kalau Y-nya kuadrat diakarkan, itu ada 2 kemungkinan ya, negatif dan positif gitu ya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan ke dalam bentuk ini kurang ya. Oke. Jadi intinya yang pertama itu antara 2 variabel itu dapat kita pisahkan kan gitu ya. Mati proyektornya, coba ke FO ya, minta tolong Mas Anam atau Mas Firdaus. Nah, kalau yang pertama ini disebut dengan yang namanya adalah fungsi eksplisit gitu ya. Ini namanya fungsi eksplisit. Nah, sedangkan yang seperti ini namanya adalah fungsi implisit. Ya, implisit.
Nah, itu. Jadi perbedaannya itu ya. Kalau eksplisit itu ya bisa kita ubah menjadi y-nya itu dalam bentuk apa? Fx kan gitu. Ya. Tetapi kalau yang fungsi implisit variabelnya itu tetap nyatu gini kan gitu sama dengan 0 kan gitu. Kalau ini bisa kita pisahkan antara x dan y-nya. Kalau ini memang nggak bisa kan gitu. Ya. Nggak bisa dipisahkan ya. Nah, teman-teman harus paham ya, karena nanti yang akan kita turunkan itu bukan fungsi eksplisit. Yang kemarin-kemarin yang kita bahas itu adalah fungsi eksplisit gitu ya. Nah, sekarang yang implisit seperti ini. Di mana dua variabelnya itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Atau kalau dalam bentuk simbolnya gini ya. Fx sama dengan Y atau Y sama dengan Fx atau nulisnya jangan gini deh. Ini sama dengan Y kan gitu ya. Nah, kalau ini fungsinya itu ada dua variabel yang tidak dapat dipisahkan gitu sehingga sama dengannya 0 kan gitu. Oke, lanjut. Mana nih? Ini udah. Nah, ini tadi fungsi eksplisit adalah fungsi yang ditulis secara langsung dalam bentuk Y sebagai fungsi dari X. Nah, tadi sudah disebutkan ya, Y sama dengan Fx. Gitu ya. Dalam bentuk ini hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sudah jelas kan gitu ya. Contohnya, nah seperti ini, ya, Y sama dengan 2X tambah 3. Y sama dengan 3X pangkat 3 ditambah 3X dikurangi 2. Nah, ini adalah contoh fungsi eksplisit. Ya. Untuk menurunkannya, ya kita gunakan aturan dasar yang sudah kita bahas. Ya. Diturunkan masing-masing setiap sukunya. Ya. Oke, sudah? Silakan dilanjut dulu.
Nah, berikutnya ini kita perjelas ya yang implisitnya. Fungsi implisit adalah fungsi yang ditulis dalam bentuk hubungan antara X dan Y tanpa mengekspresikannya secara langsung sebagai fungsi dari X, kan gitu ya. Ini kita tambahkan aja ya. Misalkan di sini tambahin ya di sininya ya. 2X kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, sudah. Nah, kita akan lakukan turunan. Nah, turunannya gini. Ini kita pindah aja. Sok ininya di itu dulu. Kita pindah ke ini aja. Kita langsung turunkan saja. Tadi apa? X kuadrat. Kita ubah aja yang ada variabelnya aja biar nggak bingung. Kita ngarang aja di sini. Misalkan 2X pangkat 2 gitu ya. Ditambah 4XY gitu ya. Dikurangi Y kuadrat sama dengan 10. Ya. Permisi Pak, screen-nya belum diganti. Oh, ya. Mari. Nah, ini kan ada beberapa suku lah ya. Kita sebutnya suku ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, teman-teman bisa pindahkan dulu gitu ya. Ke dalam satu ruas boleh gitu ya. Atau seperti ini aja boleh yang gitu. Jadi yang bernama kita akan turunkan dulu. Misalkan ini 2X kuadrat. Nah, kita turunkan jadinya apa nih? Terhadap X ya. Yang ditanyakannya adalah DY per DX. Atau Y aksen. Kan gitu ya. Kalau ini diturunkan terhadap X, apa jadinya?
4X kan gitu ya. Nah, ini berarti kalau kita perolehnya itu turunannya jadi berapa? 4X kan gitu ya. Kemudian yang kedua ini 4XY kalau diturunkan. Nah, ini menggunakan aturan perkalian ya. Aturan perkalian itu apa? Kan kali 4X kali Y kan gitu ya. Jadi teman-teman harus misalkan dulu ini. Misalkan gitu ya. U-nya apa? 4X. V-nya Y. Nah, kalau turunannya U aksen kali V tambah U sama dengan 4X, maka U aksennya 4. V-nya adalah Y, maka V aksennya turunan dari Y terhadap X ya. Oh, terhadap X itu harusnya kan ini DY per DX. Atau sama saja dengan Y aksen kan gitu. Tergantung dari teman-teman mau menggunakan variabel yang mana kan gitu ya. Karena ini nggak ada X-nya. Kalau diturunkan ya tetap DY per DX gitu. Kalau ini ada X-nya, X-nya itu akan berkurang 1 kan gitu jadinya. Ya. Nah, maka sesuai dengan rumus ini, U aksennya apa? 4 kali V-nya apa? Y ditambah U-nya adalah 4X, V aksennya Y atau DY per DX ini bebas sebenarnya. Teman-teman harus konsisten aja, kalau mau DY per DX ya boleh kan gitu. Ya, boleh gini aja nggak apa-apa. Atau Y aksen boleh. Terus nomor 3, Y kuadrat atau mau Y kuadrat gitu ya. Nah, gitu. Berarti apa nih? Turunannya apa? Tetap kayak tadi, berarti apa? Min 2 Y. Nah, turunannya apa? Ada DY per DX, tetap kan gini. Ya. Terus yang keempat, 4, 10 diturunkan 0 kan gitu. Ya, jadi nanti tinggal digabung aja ini, terus ini dan ini kan gitu ya. Berarti di bawahnya kita tulis lagi. Awalnya apa tadi? Apa tadi itu? 2X kuadrat ya. Ditambah 4XY dikurangi Y kuadrat sama dengan 0. Sorry 10 ya. Nah, ini apa tadi? 4X. Terus berarti 4X DY per DX ya. Terus dikurangi ini 2Y DY per DX sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita kumpulkan yang ada DY per DX-nya. Ini nggak ada nih. Ya, berarti ini ada ya, berarti 4X DY per DX ya, dikurangi 2Y DY per DX sama dengan, ini pindah ruas, min 4X min 4Y. Nah, terus kita kan mau mencari DY per DX ya. Berarti dikeluarkan nih, yang ini ada DY per DX, ini juga ada. Berarti DY per DX-nya kita keluarkan di luar. Nah, gitu. Ini jadinya apa? 4X ya, dikurangi 2Y ya. Sama dengan min 4X min 4Y. Nah, baru kita dapat DY-nya. DY per DX-nya. Sama dengan min 4X min 4Y per 4X min 2Y. Nah, ini adalah turunan implisitnya gitu ya. Selembar aja. Mana nih?
Jadi kalau variabelnya nggak sama dengan terhadap turunannya itu nggak berkurang ya pangkatnya, tetapi ditulis variabel tersebut per variabel yang dijadiin turunannya terhadap apa kan. Ini kan yang dicari terhadap X itu ya. Nah, nanti beda lagi kalau terhadap Y kan gitu. Nanti yang kalau Y berarti yang variabel Y-nya yang diturunkan seperti biasa, tetapi X-nya kan variabelnya berbeda dengan Y gitu. Jadi nanti DX per DY gitu jadinya. Ini namanya fungsi implisit. Ini udah bawain. Jadi kita coba satu lagi ya, yang kayak gini lagi. Yang perlu hati-hati kalau X ya, itu gunakannya adalah aturan perkalian gitu ya. Aturan perkalian. Oke, kita satu lagi misalkan
Fungsinya apa tadi? 4x ya, kemudian dikurangi 5xy pangkat 2, kemudian ditambah 3y pangkat 5 sama dengan 5 gitu ya. Tentukan dy per dx, misalkan ini yang nomor 2. Tentukan dy per dx gitu ya, atau y aksen sebenarnya ya. Nah, berarti kita mulai dari yang pertama dulu ya. 4x. Turunannya apa jadi? Ya, turunan 4 kan gitu ya. Terus yang kedua, min 5xy kuadrat. Nah, turunannya pakai pemisalannya. Punya apa? Punya min 5x, v-nya y kuadrat. Ya, u aksennya min 5, v aksennya 2y dy per dx itu ya. Oke, berarti sesuai dengan rumus berarti u aksen kali v ditambah u kali v aksen gitu ya. U-nya adalah negatif 5 kali y kuadrat ya ditambah ya U-nya min 5x kali 2y dy dx. Maka kalau disederhanakan jadinya min 5y kuadrat dikurangi 10 ya. 5 kali 2 kan? 10 xy dy per dx. Itu ya. Terus yang ketiga, 3y pangkat 5. Nah, ini kalau diturunan, turunannya apa? Turunan. Berarti 15y pangkat 4 gitu ya. Nah, tetap dy per dx gitu ya. Nah, terus 5-nya 0 ya. 5 turunan 0. Nah, tinggal di 4x dikurangi 5y pangkat 2 ditambah 3y pangkat 5 sama dengan 5. Oke, ini 4 ya berarti ya. 4 terus dikurangi ini ya semua ya. Dikurangi 5y kuadrat dikurangi 10xy dy per dx ditambah 15y pangkat 4 dy per dx gitu ya. Sama dengan 0. Nah, kita kumpulkan ya. Nah, ini di depan ya karena ini positif, berarti mana? 15y pangkat 4 dy per dx dikurangi 10xy dy per dx sama dengan ini dulu yang positif ya, berarti ya 5y kuadrat min 4. Nah, gitu ya. Terus ya dy per dx 15y pangkat 4 dikurangi 10xy sama dengan 5y kuadrat min 4. Ya, berarti dy per dx sama dengan 5y kuadrat min 4 per 15y pangkat 4 kurangi 10xy. Nah, itu ya. Mana tadi? Mana tadi?
Sudah? Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak? Jadi yang perlu diperhatikan itu ketika menurunkan Y-nya ya. Karena itu kan berbeda, terhadapnya bukan Y gitu ya. Pasti memunculkan DY per DX atau Y aksen. Kalau variabelnya X diturunkan terhadap X ya nggak ada DX per DX kan satu kan gitu ya. Sebenarnya ada gitu ya, tetapi memang ya itu dianggapnya satu. Ya misalkan 4X ini kan diturunkan ya sebenarnya 12X kuadrat DX per DX kan gitu. Ini kan sama ya dianggap satu. Tapi kalau misalkan 4Y pangkat 3 terhadap X ya berarti 12Y ini tetap 2. Nah, baru di sininya ditulis DY per DX gitu ya. Tetap di sininya ya. Ada yang ditanyakan? Nah, ini buat PR aja ya, PR. Nah, tapi, jangan sama semua ya, jadi gini, PR. Nah, ini tentukan ya, DY per DX dari fungsi implisit berikut.
Jangan C-nya. C. Sebentar. C-nya dan C-nya. Nah, di sini kan ada A, B, dan C ya. Nilai A bebas gitu kan. Nah, biar nggak sama setiap mahasiswa. Bebas dari pilih aja dari 1 sampai 10 kan itu ya. Bukan 16 ya, 10. Ya, bebas ya. Nah, jangan ada yang sama. Nah, gitu ya. B-nya juga sama ya, bebas. Ya, C-nya juga sama dari 1 sampai. Jadi setiap mahasiswa ya kemungkinan A-nya sama bisa, tapi B dan C-nya kan pasti beda kan gitu ya. Nah, kalau sama semua, nah berarti satu mazhab kan gitu ya. Nah, nah, gitu. Jadi contoh nih yang ini ya Pak Fakih ambil nih A-nya 2, jadinya nanti 2x pangkat 3 dikurangi 5xy. Nah, B-nya berapa nih? 3. Jadi nanti untuk soal 1 dan 2 A dan B-nya beda-beda ya. Jangan A-nya untuk 2 nomor ini jadi beda-beda aja gitu ya. Paham ya? Nah, biarlah ngoreksinya lama juga lah. Yang penting beda-beda kan gitu ya. Nah, paham ya? Oke. Jadi yang nomor 1 tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Oh, nggak ada C-nya berarti ya. Yang nomor 1 kan gitu, AB. Kalau yang nomor 2 AB, C gitu. Tentukannya bebas gitu ya. Dari 1 sampai 10. Ya pilih aja. Mau 4, B-nya 4, A-nya 1 ya boleh gitu ya. Tapi ya jangan satu semua lah ya. Nah, satu semua. Ya bervariasi lah ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak? Paham ya ini ya? Ini PR nanti langsung kirim aja. WA atau email kan gitu ya. Sambil menunggu tahun baru kan gitu ya. Kerjakan gitu ya. Ya mau email boleh, mau WA juga boleh. Bebas. Gitu. Tapi kalau email jangan langsung fotonya kirim ke emailnya ya. Penuh jadinya tinggal berapa giga nggak salah gitu. Penuh ya. Jadi linknya ya, linknya jadi teman-teman upload dulu ke Google Drive masing-masing. Nah, linknya itu disertakan di email yang dikirim gitu. Kalau langsung fotonya itu lumayan cukup besar gitu ya. Jadi kapasitasnya kan pakai yang gretongan kan gitu, 11 giga kan gitu ya. Tinggal berapa sih? Kalau nggak salah 50 MB kan gitu ya. Karena kan ya sedikit-sedikit kalau orang ini berapa ada berapa? 300 kan gitu ya, kali 10 tugas saja kan lumayan kan gitu ya. Ya, paham ya? Oke, ada yang ditanyakan belum kita akhiri? Gak ada ya? Ya, tidak yang ditanyakan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ya di kesempatan kali ini mudah dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada perkata yang tidak berkenan. Pak Fakih akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.